Seorang warga di Kabupaten Pesowaran Lampung ditangkap aparat kepolisian karena mencetak dan mengedarkan uang palsu. Empat orang meninggal dunia setelah sebuah mobil jenis sedan menabrak truk dan terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera. Tim Densus 88 kembali melakukan penggeledahan di rumah milik salah seorang terduga teroris di Bandar Lampung. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lain. Di antaranya, duka masih tersisa pada keluarga korban, dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang meninggal dunia usai bersenda gurau dengan temannya saat merayakan ulang tahun di embung dekat kampus. Keluarga memilih untuk mengikhlaskan kejadian ini dan tidak melanjutkan ke jalur hukum. Bersama saya Siti Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini saudara. Duka masih tersisa pada keluarga korban, dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang meninggal dunia usai bersenda gurau dengan temannya saat merayakan ulang tahun di embung dekat kampus. Keluarga memilih untuk mengikhlaskan kejadian ini dan tidak melanjutkan ke jalur hukum. Masih terlihat jelas raut kesedihan Indra Gandhi, ayah dari korban meninggal dunia Iqbal Firmansyah. Dirinya mengingat sosok Iqbal yang merupakan anak yang aktif berorganisasi dan rajin beribadah. Meski kejadian ini telah menyebabkan dua nyawa menghilang, keluarga korban memilih ikhlas dan mengaku tak akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum. Ya kalau kita udah menerima semuanya lah. Memang itu udah suratan manusia itu udah ada suratnya masing-masing dari lahir pun. Sudah ikhlas ya Pak ya? Ikhlas. Nah kalau untuk ke pihak kampus ada nggak sih Pak harapannya? Kami tidak ada mau apa-apa. Kompol Rosef Effendi, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung menguatkan pernyataan tersebut. Menurutnya, kasus ini tak dilanjutkan ke tahap penyelidikan dikarenakan kedua belah pihak memutuskan tidak membuat pelaporan ke polisian. Jadi langkah-langkah sudah kita lakukan, sudah kita amankan, ada beberapa barang bukti yang tertinggal di sana sudah kita amankan. Namun dari pihak korban sampai saat ini belum melaporkan terkait dengan ketidakpuasan dari pihak korban. Dan dari pihak korban juga sudah menerima bahwa peristiwa ini adalah merupakan musibah. Sebelumnya, kepolisian telah melakukan berbagai tahapan seperti olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan saksi. Sejumlah ucapan bela sungkawa berdatangan tak terkecuali dari kampus di mana Iqbal mengenyam pendidikan, yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, memberikan bantuan moral dan material bagi keluarga yang ditinggalkan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi soal teroris saudara, tim Densus 88 kembali melakukan penggeledahan di rumah milik salah seorang terduga teroris yang ditangkap di Bandar Lampung. Dari penggeledahan petugas menemukan tas hitam yang berisi bahan peledak. Penggeledahan dilakukan di rumah keluarga besar Rifki Montajeri yang ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Anggota Densus 88 melakukan penggeledahan di rumah yang terletak di Jalan Gunung Dempo, Perumnas Wai Halim, Bandar Lampung. Di area penggeledahan dipasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Menurut keterangan warga, selama ini tidak ada yang mencurigakan dari keseharian Rifki dan keluarganya. Tahu kecil mereka ini nggak pernah saya tahu nama dan wajahnya, tapi tiba-tiba 2 hari yang lalu dia naruh barang. Sangka saya selama ini anaknya kan 2 bujang di sini, tapi selama ini baik terhadap kami.
ada permasalahan, rupanya orang luar yang masuk sini. Nah, begitu ceritanya. Jadi kan nggak tahu neneknya barang apa. Ternyata kan yang kita lihat brimob masuk bom. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan bahan peledak yang dikemas dalam beberapa bungkus plastik dan barang bukti lainnya. Sepanjang Senin lalu, tim Densus 88 telah menangkap 4 terduga teroris di sejumlah tempat di kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, setelah Detasemen Khusus 88 mengamankan terduga teroris Triyono yang merupakan jaringan Abuzi, keluarga Triyono angkat bicara. Dalam keterangannya, pihak keluarga merasa kaget dan tidak pernah menyangka bahwa salah satu anggotanya terlibat dalam jaringan terorisme. Triyono, warga Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, terduga teroris jaringan Abuzi, diamankan Densus 88 saat tengah membeli material bangunan beberapa waktu lalu di kawasan Antasari, Bandar Lampung. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga angkat bicara. Hervin, salah seorang kerabat terduga teroris, mengungkapkan tidak ada tingkah laku yang mencurigakan dari seorang Tri yang kerap beraktivitas seperti biasa sebagai seorang buruh pembuat berbagai alat kerajinan Lampung. Ya kalau saya yang saya lihat ya, karena habis zuhur itu ada suara gaduh, ya udah saya keluar. Begitu keluar ya memang ada ini penangkapan, ada 1 orang, saya juga nggak tahu namanya itu siapa gitu. Kalau untuk keseharian Mas Tri sendiri seperti apa sih Bang di sini? Ya ini dia kalau ada loka apa aja yang diinin dia ambil gitu. Sepanjang Senin lalu, tim Densus 88 telah menangkap 4 terduga teroris di sejumlah tempat di kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Baru 1-2 hari ini. Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Seorang pria asal Lampung Timur diringkus tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung setelah kerap kali melakukan pemerasan terhadap pengguna jalan lintas Sumatera. Tak tanggung-tanggung untuk melancarkan aksinya, pelaku nekat berpura-pura sebagai anggota polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.